Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi, mahasiswa Institut Pendidikan Bahasa Infada Cirebon. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan materi fisika yang berjudul gelombang bunyi. Teman-teman ada yang pernah dengar materi ini? Oke. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya teman-teman, apa itu gelombang bunyi. Simak videonya. Ya, jadi gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Gelombang bunyi terdiri dari molekul-molekul udara yang bergetar dan merambat ke segala arah. Setiap saat molekul-molekul itu berdesakan di berbagai tempat hingga menghasilkan wilayah tekanan tinggi. Namun di tempat lain meregang hingga menghasilkan wilayah tekanan rendah. Gelombang bertekanan tinggi dan rendah secara bergantian bergerak di udara. Dari sumber bunyi, gelombang bunyi ini yang mengantarkan bunyi ke telinga manusia. Ciri-ciri gelombang bunyi ada 3 aspek utama pada bunyi, yaitu yang pertama adanya sumber bunyi, yang kedua adanya media supaya energi gelombangnya bisa merambat. Gelombang bunyi merambat sebagai gelombang longitudinal. Yang ketiga adanya penerima, yakni telinga manusia dan mikrofon. Intensitas dan taraf intensitas bunyi yaitu jumlah energi yang ditransfer oleh gelombang per satuan waktu dibanding bidang luasan rambat, dan satuan intensitas bunyi yaitu watt per meter 2. Persamaan intensitas bunyi dinotasikan dengan keterangan rumus. P adalah daya sumber bunyi, watt. A adalah luasan area, M2. Karakteristik gelombang bunyi cepat rambat berbeda-beda dan bergantung dengan jenis material media rambatnya. Besar cepat rambat bunyi juga dipengaruhi dengan temperatur, khususnya jika media rambatnya yaitu gas. Sebagai contoh, cepat rambat bunyi di udara pada suhu normal sebesar 343 m per 2 m per S2. Cepat rambat bunyi di udara pada suhu 0 derajat yakni sebesar 331 m per S2. Karena cepat rambat bunyi di berbagai media rambatnya berbeda, maka notasi ataupun persamaan untuk mencari cepat rambat bunyi juga berbeda. Berikut notasi cepat rambat bunyi pada ketiga media rambat. Teman-teman nanti bisa lihat di sini ya teman-teman, saya akan tampilin. Yang pertama ada padat dengan keterangan E adalah modulus elastisitas material N per M2. E adalah massa jenis material Kg per M3. Yang kedua ada gas dengan keterangan P sama dengan tekanan gas N per 2M. Y adalah Y sama dengan konstanta Laplace Kg per M3. Yang ketiga ada cair dengan keterangan B sama dengan modulus bulk N per 2M. Berdasarkan frekuensi bunyi dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada bunyi audiosonik yang frekuensinya antara 20 Hz sampai dengan 20 Hz. Bunyi audiosonik merupakan satu-satunya bunyi yang dapat kita dengar dengan secara baik. Yang kedua ada bunyi ultrasonik yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Manusia tidak bisa mendengarnya, teman-teman. Tapi sebagian binatang dapat mendengarnya, misalnya seperti hewan anjing dan kelelawar, memiliki pendengaran yang sangat sensitif. Bunyi infrasonik yang frekuensinya di bawah 20 Hz, misalnya gelombang bunyi yang disebabkan gempa bumi, halilintar, dan gunung berapi. Sumber-sumber bunyi berasal dari setiap benda yang bergetar. Getaran tersebut menghasilkan gelombang. Manusia bisa mengetahui kecepatan gelombang tersebut. Persamaan kecepatan gelombang dinotasikan dengan saya tampilin di sini teman-teman, dengan keterangan F sama dengan frekuensi gelombang atau Hertz.
persamaan kecepatan gelombang, senar atau dawai dan pipa dinotasikan dengan nanti tampilin juga ya teman-teman, dengan keterangan F adalah tegangan tali senar atau dawai N. L adalah panjang tali senar per dawai M. M adalah massa senar dawai Kg. Pemantulan bunyi. Jika sebuah gelombang bunyi mengalami pemantulan, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada pendengaran semakin lama. Nah, karena jarak tempuh yang juga besar, jarak antara sumber bunyi dengan tempat pantulan dinyatakan dengan persamaan. Ditampilin juga ya teman-teman. Keterangan rumus D adalah jarak sumber bunyi dengan tempat pemantulan bunyi M. V adalah laju bunyi M per S. Nah, T adalah selang waktu antara gelombang bunyi yang dipancarkan hingga diterima kembali atau sekon. Sifat pemantulan gelombang bunyi lalu dimanfaatkan manusia untuk mengukur jarak suatu benda dengan sumber bunyi. Nah, sonar adalah alat yang sering digunakan pada kapal untuk mendeteksi jarak suatu objek dengan kapal. Nah, termasuk juga kedalaman laut. Itu saja ya teman-teman, saya sedikit menjelaskan